Pernah kebayang nggak sih, ada saham yang keuangannya berdarah-darah, tapi harganya malah meroket ke bulan. Sementara di sisi lain, ada saham yang untung besar tapi harganya justru hancur lebur. Nah, selamat datang di pembedahan materi kali ini. Kita bakal mengurai sebuah paradoks gila di pasar saham Indonesia, di mana narasi dan rumor benar-benar mengalahkan realitas finansial. Kita akan cari tahu sama-sama, kenapa logika dasar akuntansi kadang nggak berlaku sama sekali di bursa kita. Kasus ini benar-benar jadi contoh sempurna buat misteri kita hari ini. Coba perhatikan kontras ekstrim ini. Di satu sudut, kita punya perusahaan yang terus-terusan rugi, tapi entah gimana harga sahamnya bisa terbang sampai ribuan persen. Terus di sudut lain, ada perusahaan yang sukses melakukan turnaround bisnis yang luar biasa, mencetak laba yang solid, tapi investor malah menghukumnya habis-habisan sampai harganya anjlok menyentuh batas ARB. Kok bisa gitu? Untuk menjawab anomali itu, kita masuk ke bagian pertama, optimisme makro berhadapan dengan realitas mikro. Buat ngerti kenapa uang retail akhir-akhir ini bergeraknya aneh banget, kita harus narik mundur sedikit dan ngelihat ilusi makroekonominya. Angka 10.000 ini pasti udah sering banget kalian dengar. Institusi raksasa asing sekelas JP Morgan, sampai jagoan lokal kayak Mandiri Sekuritas, tuh super pede memproyeksikan IHSG kita bakal tembus level 10.000. Narasinya apa? Mereka berekspektasi bakal ada pemangkasan suku bunga global yang bikin uang murah mengalir deras ke pasar kita. Tapi, realitas di lapangan ternyata jauh banget dari ekspektasi itu. Alih-alih pesta pora, kita malah ketemu badai. Dana asing justru ngerem pembelian dan narik uang mereka keluar besar-besaran. Kenapa? Ya karena rupiah kita sempat melemah parah nembus 17.300 per dolar AS, belum lagi ketakutan soal eskalasi konflik geopolitik AS dan Iran, terus ada penundaan MSCI Review Index. Ditambah lagi kita masuk ke siklus horor tahunan pasar saham, sell in May. Jadi euforia makronya hancur berantakan. Nah, kondisi makro yang kacau ini membawa kita langsung ke bagian kedua, paradoks saham Mina. Ketika dana asing kabur dari saham-saham blue chip, uang investor retail lokal ini kan bingung mau kemana. Akhirnya mereka nekat berburu volatilitas yang berujung pada sesuatu yang sangat absurd. Bayangin, Mina ini rugi 5,61 miliar rupiah di tahun 2024 dan masih lanjut rugi 1,9 miliar di paruh pertama 2025. Bisnisnya berdarah, tapi harga sahamnya malah meroket 1.200%. Valuasi perusahaannya tiba-tiba disulap jadi 3,33 triliun rupiah. Gila kan? Yang bikin makin geleng-geleng kepala adalah angka ini, 24,43 kali. Ini adalah rasio price to book value dari Mina. Artinya, investor retail di luar sana rela bayar harga 24 kali lipat lebih mahal dari nilai aset bersih perusahaannya. Mereka dengan sadar ngebayar premi gila-gilaan untuk sebuah fundamental yang sebenarnya kosong. Terus, apa sih yang sebenarnya mereka kejar? Jawabannya tiket lotre. Mereka sama sekali nggak peduli sama arus kas hari ini. Yang mereka beli adalah sebuah narasi, sebuah impian yang kita sebut land bank play. Ada lahan nganggur 4 hektar di Sanur, Bali yang digadang-gadang bakal jadi proyek besar. Dan yang lebih penting, ada ekspektasi soal siapa tokoh atau jaringan bisnis raksasa di balik saham ini. Orang-orang bertaruh pada ilusi masa depan dan backingan kuat, bukan pada buku kas perusahaan. Oke, sekarang kita balik ceritanya di bagian ketiga ini, tragedi saham padi. Ini kebalikan 180 derajat dari Mina. Padi justru mengeksekusi strategi putar balik yang sangat-sangat brilian. Mereka berhasil menyulap kerugian masif 13,8 miliar rupiah menjadi laba yang super solid. Malah, di kuartal pertama 2026, mereka cetak laba 7,23 miliar rupiah dengan lonjakan pendapatan sampai 3.700% lebih. Secara fundamental, ini tuh rapor yang sangat cantik. Tapi tebak apa yang terjadi? Sahamnya malah hancur. Kenapa? Murni karena masalah birokrasi yang konyol. Manajemen gagal mengumpulkan cukup pemegang saham cuma buat ganti kode klasifikasi bisnis atau KBLI mereka. Kegagalan sepele ini merembet kemana-mana. Rights issue raksasa 2,26 miliar saham jadi tertunda. Dan puncaknya, saham mereka dihukum masuk ke papan pemantauan khusus atau full call auction. Kita masuk ke bagian 4, mengurai kepanikan FCA. Masuk ke papan FCA itu benar-benar jadi mimpi buruk buat psikologi investor. Analogi ini pas banget. Bayangin kalian lagi di dalam bioskop yang super sesak, terus pintunya cuma kebuka setengah. Pas pintunya akhirnya dibuka lebar-lebar, orang-orang yang udah panik dan trauma di dalam itu bakal langsung lari berhamburan berebut keluar. Mereka udah gak peduli lagi film apa yang lagi tayang. Sama kayak padi. Begitu mereka keluar dari lelang buta FCA, investor nggak peduli lagi sama laba 7 miliar mereka. Pokoknya jual, kabur, dan sahamnya langsung ARB berjilid-jilid. Tapi tunggu, kenapa investor sebegitu traumanya? Ini bawa kita ke bagian 5, mekanisme penipuan reksadana. Ternyata, kepanikan gila-gilaan tadi akarnya ada di sebuah sejarah gelap.
Bareskrim Polri baru aja memblokir aset senilai 467 miliar rupiah. Gak cuma itu, mereka juga menetapkan 3 tersangka kasus penipuan pasar modal besar-besaran di PT Mina Padi Asset Management atau MPAM. Uang 0,5 triliun yang diblokir ini jelas bikin mental pasar retail terguncang parah. Gimana sih cara mereka nipu sampai ratusan miliar? Mereka pakai taktik transaksi silang atau cross trading. Modusnya simpel tapi jahat. Mereka beli saham-saham sampah yang nggak laku pakai reksadana abal-abal dengan harga super murah. Terus, saham sampah itu dijual dengan harga premium ke reksadana unggulan mereka yang isinya uang investor retail. Tujuannya murni buat memanipulasi grafik nilai aset biar kelihatan naik terus, supaya investor baru makin banyak yang masuk jebakan. Hal ini mengantarkan kita ke bagian 6, sebuah konsep krusial, kekuatan penularan reputasi. Gini, secara legal, manajemen Padi udah berkali-kali bilang kalau mereka itu entitas yang terpisah dan nggak ada hubungan finansial sama skandal MPM. Tapi masalahnya, memori pasar itu nggak peduli sama hukum. Yang mereka tahu namanya sama-sama Mina Padi dan dulu mereka ada di lingkaran yang sama. Ini yang namanya reputational contagion. Ketakutan akan disita atau dibukukan itu nular begitu aja, nutupin semua fakta bahwa Padi sebenarnya lagi cetak untung besar. Jadi pada akhirnya kita ngelihat sebuah realitas yang lumayan brutal di pasar kita. MINN yang jelas-jelas rugi malah diapresiasi dan dikasih harga selangit cuma karena ilusi proyek masa depan dan cerita soal siapa di balik layar. Sementara Padi yang fundamentalnya lagi bagus-bagusnya malah dihancurkan pasar murni karena trauma psikologis dari sebuah asosiasi nama di masa lalu. Semuanya bermuara pada satu pertanyaan besar yang mau saya titipkan buat kalian renungkan hari ini. Di pasar saham yang kadang geraknya begitu liar, disetir oleh narasi, rumor, efek jaringan, dan ketakutan massal. Apakah fundamental tradisional kayak laba bersih atau nilai buku itu masih relevan? Atau jangan-jangan metrik klasik itu udah mati? Silakan direnungkan dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.